Ini profil singkat Satuan 81 Penanggulangan Teror atau dikenal dengan nama Sat 81 Komando Pasukan Khusus, Kopassus. Mengutip artikel berjudul, Pasukan Khusus TNI Polri, Pasukan Sat 81 Kopassus ini dikenal sebagai pasukan misterius. Disebut pasukan paling elit di tubuh Kopassus, karena sangat misterius. Berapa kekuatan pasukan Sat 81 tidak diketahui. Masih menurut artikel, Pasukan Khusus TNI Polri, persenjataan yang digunakan Sat 81 antara lain Minimi 5,56 mm, MP 59 mm, Uzi 9 mm, Beretta 9 mm, SIG Sauer 9 mm dan beberapa jenis lagi seperti sniper. Tidak terdeteksi. Pasukan Sat 81 adalah pasukan spesialis anti bajak pesawat, perang kota, intelijen dan kontra-intelijen. Pasukan misterius ini dibentuk pada tanggal 30 Juni tahun 1982. Masih menurut artikel, Pasukan Khusus TNI Polri, Satuan 81, Kopassus atau disingkat Sat 81, Kopassus adalah satuan di Kopassus yang setingkat dengan grup. Pasukan anti-teror ini bermarkas di Cijantung, Jakarta Timur. Artikel, Pasukan Khusus TNI Polri, juga mengulas sekilas sejarah berdirinya Sat 81, Kopassus. Ketika itu, untuk mengantisipasi maraknya tindakan pembajakan pesawat terbang era tahun 1970 atau 80-an, Kepala Badan Intelijen Strategis, BAIS, ABRI menetapkan lahirnya sebuah kesatuan baru setingkat detasemen di lingkungan Kopasanda. Pada tanggal 30 Juni tahun 1982, muncullah Detasemen 81 atau Dan 81 Kopasanda dengan Komandan Pertama Mayor Infanteri Luhut Binsar Panjaitan dengan Wakil Kapten Infanteri Prabowo Subianto. Kedua perwira tersebut dikirim untuk mengambil spesialisasi penanggulangan teror ke GSG 9 Jerman dan sekembalinya ke tanah air dipercaya untuk menyeleksi dan melatih para prajurit Kopasanda yang ditunjuk ke Dan 81. Masih menurut artikel, Pasukan Khusus TNI Polri, keinginan mendirikan Dan 81 sebenarnya tidak terlepas dari peristiwa pembajakan pesawat Garuda DC-9 Woyla di Bandara Don Muang, Bangkok pada tanggal 31 Maret tahun 1981. Nah, pasukan yang berhasil membebaskan Woyla inilah yang menjadi cikal bakal anggota Dan 81. Dan belakangan diganti lagi jadi Satuan 81 Penanggulangan Teror atau sekarang dikenal dengan nama Sat 81 Kopassus. Lalu, dari periode 1995 sampai dengan tahun 2001, Dan 81 sempat dimekarkan jadi Grup 5 Anti Teror. Satuan yang ada di bawah kendali Sat 81 adalah Batalion 811 dan Batalion 812. Secara organisatoris, Gultor Kopassus langsung di bawah komando dan pengendalian Komandan Jenderal Kopassus. Gultor Kopassus saat ini dipimpin perwira menengah berpangkat kolonel. Proses rekrutmen prajurit Gultor dimulai sejak seorang prajurit selesai mengikuti pendidikan para dan komando di Batu Jajar. Dari sini, mereka akan ditempatkan di satuan tempur Grup 1 dan Grup 2, baik untuk orientasi atau mendapatkan pengalaman operasi. Sekembalinya ke markas, prajurit tadi akan ditingkatkan kemampuannya untuk melihat kemungkinan promosi penugasan ke Satuan Sandi Yuda atau Satuan Anti Teror. Untuk anti teror, pendidikan dilakukan di Satuan Latihan Sekolah Pertempuran Khusus Batu Jajar. Operasi terakhir terbilang sukses Dan 81 yaitu saat pembebasan 26 sandera yang ditawan GPK atau OPM Kelly Kualik di Irian Jaya atau Papua pada tanggal 15 Mei tahun 1996. Namun operasi Woyla masih menjadi satu-satunya operasi anti-teror dalam skala besar yang dijalankan TNI hingga saat ini. Tidak jelas berapa jumlah prajurit Sat 81 Kopassus saat ini.